Selamat sore Medan, kembali berjumpa dengan kita berdua di sini. Saya Tiwa Yudi dan rekan saya Truly Oktopurba. Kita bertemu lagi di acara Selamat Sore Medan edisi tanggal 19 April 2022. Ya. Oke, nah ini sekarang sudah masuk ke hari ke-18 ya kalau nggak salah ya. 17 ya. Tapi 17. kalau yang puasanya di satu hari ya, ada perbedaan satu hari ya. 17 dan tahun ini kita 29 hari puasa. Berarti ini hari ke-17 ya, jalanan juga tadi sudah semakin ini Kak ya, sudah semakin rame dan ini macet gitu tadi ya. Sempat terlambat dan luar biasa ya, kendaraan juga cukup padat hari ini, mungkin karena lagi cari bukaan atau juga lagi persiapan untuk lebaran. Iya, banyak belanja ya, pusat-pusat perbelanjaan pun yang pasar tradisional, pasar modern juga sekarang sudah ramai karena memang 2 tahun sebelumnya ada keterbatasan mobilitas ya, dibatasi ya. Jadi memang tahun ini sedikit bergairah untuk aktivitas di masyarakat terkait dengan kebijakan yang makin longgar akibat pandemi Covid. Jadi memang saatnya sekarang ekonomi bergeliat ya kan. Kembali. Mudah-mudahan ya. Pedagang kembali bisa meningkatkan omset jualannya berkenaan dengan momentum Lebaran tahun ini. Betul sekali. Iya. Dan tadi juga jalanan juga lumayan ini ya, tidak begitu ya, macetnya bukan karena jalan rusak gitu ya, tetapi mungkin kepadatan kendaraan. Tapi barangkali mungkin juga banyak netizen, banyak tribuners juga ya yang melihat suasana di sekitarnya juga mungkin masih banyak jalan rusak ya, gitu ya. Nah, betul. Sama dengan yang akan kita laporkan hari ini juga terkait jalan rusak yang ada di daerah ya. Jadi sebelum ke daerah, saya tadi juga sempat lewat di jalan Serdang ya. Jalan Serdang itu kalau nggak salah itu kan baru dilakukan perbaikan saluran air ya. Jadi ada sisa-sisa perbaikan itu, aspalnya yang tadinya mulus juga coba cabi ya, tapi ada goresan-goresan gitu, jadi agak terhambat sih lalu lintas jadinya. Jadi semoga bisa segera dibenahi ya oleh pihak yang terkait ya. Jadi supaya lebih memperlancar arus lalu lintas juga. Tapi mungkin soal jalan rusak di situ mungkin belum sebegitu unik sih ya. Belum parah sih dibandingkan dengan yang akan kita laporkan sesaat lagi ya. Iya, pertama sekali yang akan kita laporkan untuk Tribuners pada sore hari ini dalam program Selamat Sore Medan, ini ada jalan sepanjang kurang lebih 10 km ya Truli ya, di Kecamatan Joman. Air Joman, Kabupaten Asahan rusak parah dengan lubang menganga yang cukup besar. Akibat hal tersebut muncul spanduk yang melakukan protes dan berencana menjual jalan tersebut untuk dijadikan sebagai objek wisata abu. Wah, ada juga ya objek wisata abu. Spanduk tersebut diletakkan di Pasar 11 Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Dijual Jalan Pasar 11, sedangkan di baliknya tertulis Selamat Ramadan Wisata Abu Pasar 11. Tulis spanduk tersebut. Jadi memang banyak cara dilakukan untuk protes oleh masyarakat. Jadi sontak spanduk tersebut membuat warga sekitar geger dan memviralkannya di media sosial. Bahkan masyarakat yang lalu lalang kerap menahan tawa saat membaca tulisan spanduk tersebut. Arif, salah seorang pengendara yang juga warga Desa Punggulan, mengaku jalan tersebut memang sudah rusak parah dengan lubang yang terbuka lebar. Ia menyayangkan ketidakpedulian pemerintah terhadap jalan tersebut. Pasalnya di ujung jalan terdapat tempat wisata religi makam Syekh Silaulaut yang merupakan kakek Ustadz Kondang Abdul Somad. Sementara Nanang Wiranto, Sekretaris Desa Punggulan, mengaku jalan tersebut berstatus jalan provinsi yang sudah lama tidak diperbaiki. Ya, mungkin kita perlu menyimak dulu ya seperti apa biar tampak ya visualnya ya. Kita saksikan dulu videonya berikut ini. Sedikit bang terkait jalan ini udah kemana kondisinya? Ya, jalan ini udah barangkali udah lama nggak diperbaiki sehingga banyak korban juga.
Ini sampai ke menuju ke Silau ini parahnya jalannya. Harapannya semoga diperbaiki lah. Bukan jalan provinsi, banyak pengendara lewat sini. Saya bang. Ini kira-kira berapa kilo nih bang jalan yang rusak nih bang? Kurang lebih 10 kilo lah bang. Ya, di sana ada wisata rohani Suante Silau ya, jadi agak susah jalannya. Terkait adanya spanduk wisata abu dan dijual di pasar Rembu ini, kira-kira tahu nggak pemerintah desa sendiri, Pak? Apa penyebabnya? Kami sih dari pemerintah desa Punggulan ini baru mengetahui kemarin Pak. Kemarin itu kami melihat di sosial media Facebook yang difoto ataupun di video oleh masyarakat desa Punggulan. Kira-kira apa sebabnya itu, Pak? Sebabnya Pak, dalam sebab ini mungkin ada merasa kekecewaan warga masyarakat desa Punggulan dan seluruh laut kan, karena ini kan jalan ini bisa dibilang jalan ekonomi. Nah, untuk orang bekerja kan seperti itu kan. Itulah Pak. Untuk status jalan nih bang apa? Jalannya terus udah berapa lama gitu Bang rusak? Oh, status jalan ini Pak, status jalan ini kan jalan provinsi Pak, bukan jalan kabupaten. Berapa lama Bang? Wow, kalau berapa lama Pak? Mungkin udah lama Pak. Mungkin bulan tahun Pak ya. Ada upaya dari pemerintah desa sendiri? Kalau dari upaya dari kami Pak, selalu Pak kami usulkan dari Musrenbang Desa Pak. Nah, kami pun juga pernah berkoordinasi ataupun mengusulkan oleh anggota dewan di Kabupaten Asahan ini Pak. Nama lengkap saya Bang? Saya Nanang Ranto Pak. Mana? Iya, Oke, itu tadi suasananya ya cukup menarik juga dan cukup ramai Iya, sebenarnya suasananya ya. Itu ramai ya, tapi ya, kondisinya memprihatinkan. Seharusnya memang ada perhatian pemerintah ini ya. Betul sekali. Dan Truli, tentu saja kita saat ini sudah tersambung dengan reporter kita yang ada di lapangan. Alif ya. Iya. Iya, Halo, Alif. Laporan Alif. Halo. Ya, selamat Selamat sore sore, Alif. Alif. Selamat Apakah sore, bisa Bang Truli. mendengar suara kami? Masih puasa, Alif? Alhamdulillah masih kak. Oke, alhamdulillah. Alif, gimana Alif? Kira-kira kondisi jalan tadi kan cukup memprihatinkan. Kira-kira bagaimana bentuk perhatian pemerintah ini? Apakah ada respon setelah viral di media sosial, Alif? Ya terima kasih Kak Eti. Untuk pemerintah Kabupaten Asahan sendiri akibat viral tersebut belum juga merespon Kak, karena status jalan tersebut status jalan provinsi Kak, karena mereka tidak bisa berapa-apa. Cuman mereka mengatakan akan mengusulkan dan gitu melalui ke Sekdes atau sekretaris desanya mengatakan untuk jalan tersebut sudah dianggarkan pada untuk tahun depan Kak, gitu Kak. Itu sudah berapa lama kondisi jalan seperti itu, Alif? Kondisi jalan seperti itu Kak udah puluhan tahun Kak, bahkan warga sana sendiri tidak tahu terakhir kali kapan diperbaiki Kak. Terakhir kali diperbaiki karena saking lamanya ya. Cuma yang kita sayangkan setelah puluhan tahun, kenapa baru tahun depan ya di dalam Musrembang? Berdasarkan keterangan dari Sekdesnya Kak, mereka sudah mengajukan beberapa kali saat Musrembang. Namun dengan alasan refocusing COVID-19, maka jalan tersebut terpaksa terbengkalai Kak, gitu Kak. Kemarin sempat saya buat juga Kak terkait yang saya laga dengan aspal gubernur Kak. Itu pun juga mereka mengatakan refocusing Kak, gitu Kak. Alif, apakah sudah ada korban dari kondisi jalan seperti itu? Untuk korban sendiri Kak sudah banyak, terutama anak sekolah dan ibu-ibu Kak yang jatuh Kak. Karena jalan tersebut merupakan jalan ekonomi Kak yang dilalulangi oleh truk pengangkut sawit dan juga truk pengangkut ikan Kak, gitu Kak. Nah, iya baik Alif, apakah tidak ada jalan alternatif misalnya yang harus dilalui oleh pengendara? Misalnya apakah harus dari jalan yang itu saja gitu kira-kira? Ya, terima kasih Bang Truli. Untuk jalan tersebut merupakan jalan terdekat menuju Kabupaten Asahan. Namun jalan alternatif lainnya juga jalannya rusak Bang, gitu. Bahkan lebih parah yang untuk menuju Kota Tanjung Balainya Bang, gitu. Oke. Ya. Alif, selain berharap dari pemerintah, apakah tidak ada upaya dari masyarakat untuk ya mungkin sementara gitu ya, walaupun tidak harus dalam permanen, untuk agar supaya lubang itu jangan terlalu menganga, mungkin ditimbun material tertentu. Ada nggak upaya-upaya seperti itu dilakukan oleh masyarakat? Untuk upaya tersebut masyarakat tidak ada upaya Kak, karena mereka percuma katanya Kak, karena jalan tersebut sudah berdiameter sekitar 2 hingga 3 meter gitu Kak.
untuk lubangnya Kak. Lubang itu ya. Ada di berapa titik itu kondisi jalan seperti itu, Liv? Sepanjang 10 km Kak berlubang semua Kak. Nggak ada yang Sepanjangnya- jalan bagusnya Kak gitu Kak. Sepanjang 10 meter kurang lebih ya, tapi di satu titik ya. 10 kilo Kak, 10 km Kak. 10 Jalannya kilometer. hancur semua Kak. Oh ya, memang berarti harus betul-betul butuh perhatian dari pemerintah Iya, ya. betul sekali. Tadi kalau dari yang disampaikan oleh pihak desa tadi ya, nggak salah ya? Sekretaris Iya, desa ya, sekretaris Liv, desa. ya? Itu Musrembang sudah diusulkan dari desa. Itu kemana? Karena ini kan merupakan jalan provinsi yang harusnya dari anggaran provinsi ya. Kemana pengajuan itu diajukan? Untuk musrembangnya Kak ke provinsi Kak, dan sudah provinsi. setujui Kak. Namun upaya-upaya sebelumnya juga sudah mereka lakukan Kak, seperti ke pokir pokok pikiran DPRD Kak. Namun hal tersebut tidak jebol. Nah, mereka berharap Kak tahun depan semoga segera jalan ini terperbaiki oleh pemerintah Kak gitu Pak. Oke lah. Oke. Mudah ya apa tadi cukup ini juga ya. Kalau tadi misalnya satu titik itu sangat lumayan lah, masih tidak begitu ini parah tadi ini sampai sepanjang semua 10 gitu. km Iya. kondisi jalannya seperti itu. Lumayan Jadi patah juga pinggang kita kalau nggak bisa naik dipilih sepeda jalannya ya. motor. Kalau Iya. naik sepeda motor masih bisa nyelip gitu ya. Tapi Iya, ini memang betul kondisi sekali. betul parah Pak, dan sedikit ditambahi Kak, di ujung ya, jalan sedikit ya. tersebut terdapat wisata religi, di mana di sana merupakan ada makam Syekh Silau Laut yang merupakan kakek dari Abdul Somad Kak, Ustadz Yonang Abdul Somad. Abdul Uwas, ya. Kampung tersebut juga merupakan kampungnya tempat kelahiran Abdul Somad dulu Kak. Nah, iya. yang waktu kejadian kemarin orang tua yang meninggal juga disemayamkan di kampung tersebut Kak. Artinya cukup banyak ya pengunjung di jalan tersebut ya. Iya Kak, bener Kak. Kemudian Karena Liv, banyak yang untuk berziarah gitu Kak. iya Liv, kemudian mungkin pertanyaan terakhir, pengguna jalan itu sendiri apakah lebih banyak masyarakat lokal atau mungkin masyarakat dari luar untuk melintas untuk menuju ke satu wilayah di daerah tersebut? Kalau menurut Iya Kak. menurut pengamatan, Kalau untuk dari jalan tersebut menghubungkan dua kecamatan Kak, Iya. di mana kecamatan Erjoman dan Silau Laut Kak. Nah, itu merupakan jalan inti Kak untuk satu-satunya jalan ya terdekat menuju kota Kisaran Kak. Nah, jalan tersebut termasuk ramai yang dilaluangi oleh mobil, sepeda motor dan juga truk Kak. Karena menurut keterangan dari Sekdesnya, jalan tersebut adalah jalan ekonomi Kak, yang membawa hasil laut dan hasil kebun Kak, gitu Kak. ya kemungkinan juga barangkali perlu juga dipertimbangkan itu untuk yang melintas terutama truk-truk apakah memang melebihi tonase ya sehingga mempercepat proses kerusakan jalan. Gitu ya Alif ya. Ya Kak, siap Kak. Oke Alif, terima kasih untuk laporannya dari Asahan. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore Bang, selamat sore Kak Ruli, selamat sore Medan. Ini jawaban reporter kita kok pendek-pendek sekali ya. Mungkin karena udah capek juga apa Iya. namanya lewat jalan rusak tadi jadi agak ini ya, agak Iya, simpan apalagi- tenaga gitu. Ya, karena puasa juga ya mungkin sedikit mengurangi. Oke, mudah-mudahan ini setelah kita ini semakin intens diberitakan mungkin ada perhatian dari Iya, inilah kita ya berharap pemerintah ini terkait untuk bisa memperbaiki jalan tersebut. segera dilakukan pemeliharaan ya, perbaikan. Iya. Baik, Tribuners dan Kak Eti, kita berlanjut ke berita kedua ya, terkait kunjungan sidak ya yang dilakukan oleh Kapolda Sumut Irjen Pol RJ Pancaputra Simanjuntak ke sejumlah polsek-polsek di wilayah kerjanya. Belusukannya tersebut juga diposting ke akun resmi Polda Sumatera Utara. Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan di Polsek Hamparan Perak misalnya, kemarin Kapolda terlihat menceramahi tahanan pencurian kasus narkoba. Pertama-tama, Irjen Panca menanyai seorang tahanan apakah sudah berumah tangga atau belum. Kemudian pertanyaan beliau dijawab oleh seorang personel polisi. Petugas polsek menjawab bahwa pemuda itu ditahan karena kasus narkoba yang dilaporkan oleh orang tuanya sendiri. Tak hanya itu, tahanan juga melakukan pencurian lalu hasilnya dijual untuk membeli narkoba. Saat ditanya pun tahanan itu mengakuinya. Tak sampai di situ, Irjen Panca mulai menasihati tahanan. Dia menyebut apa yang dilakukan tahanan itu merupakan perbuatan buruk, apalagi dia disebut-sebut melawan orang tuanya sehingga dilaporkan dan dijebloskan ke sel sendiri oleh orang tuanya.
Kemudian mantan Kapolda Sulawesi Utara ini juga mengingatkan agar tahanan tersebut segera meminta maaf kepada orang tuanya. Dia mengingatkan anak durhaka tidak akan selamat apabila berbuat buruk kepada orang tuanya. Irjen Panca pun kembali menasihati tahanan kalau dalam ajaran agama apapun tidak dibenarkan melawan terhadap orang tua. Bahkan Irjen Panca mengumpamakan seekor macan dewasa tidak akan pernah memakan anaknya sendiri. Ini cukup menarik juga ini ya Kapolda ini ya gitu ya. Iya, humanis Ini, ya. jadi tahanan dinasehati begitu gitu ya. Nah coba kita lihat seperti apa video Irjen Panca menasehati tahanan di Polsek Hamparan Perak. Kamu dalam rumah tangga? Orang tuanya yang melaporkan. Oh bandel? Sudah berulang kali. Kau pakai narkoba? Jawab jujur. Itu, kau pakai begitu, kau jadi penyakit. Ya? Itu orang kamu parah kok sama orang tua. Dilaknat sama Allah kamu. Benar kita itu ini. Kalau kamu nggak minta maaf sama orang tua kamu tidak akan pernah selamat, tahu nggak? Jangan pernah melawan orang tua, ya? Kamu nggak ada hebat-hebatnya. Kamu belajar agama apa juga selalu diingatkan ke orang tua, jangan pernah. Sejelek-jeleknya orang tua itu macan aja nggak mau makan anaknya. Tuh. Jadi jangan pernah melawan orang tua, apalagi kamu itu. Kalau kamu itu berapa lama kamu pakai? Oke, itu tadi Tribuners suasana Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak menasehati tahanan di Polsek Hamparan Perak. Nah, seperti apa kelanjutan dari kunjungan sidak dari Kapolda ini? Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, Freddy di lokasi. Selamat sore, Freddy. Ya, halo Bang. Selamat sore Bang Ruli dan Kak Eti. Iya. Selain Polsek Hamparan Perak, ada polsek apa lagi yang dikunjungi oleh Kapolda, Freddy? Iya Bang, jadi kemarin itu hanya Polsek Hamparan Perak aja yang dikunjungi Kapolda karena memang itu kunjungan itu sekaligus ya melihat secara langsung Pilkades karena kan masih masuk dalam Kabupaten Deli Serdang, wilayah Deli Serdang begitu. Jadi kemarin Kapolda itu menyempatkan sidak ya atau mengunjungi sel yang ada di Polsek Hamparan Perak. Jadi di dalam itu dia menemukan bahwa ada seorang yang ditahan itu karena dilaporkan sendiri oleh orang tuanya sendiri gitu karena kenakalannya mencuri lalu hasil pencuriannya itu dijual dan untuk membeli narkoba. Selain itu anak itu juga melawan gitu, tahanan itu juga melawan pada orang tuanya sehingga Kapolda menceramahinya dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan dia itu perbuatan yang dilaknat Tuhan ya itu karena melawan orang tua gitu. Jadi dia mengumpamakan bahwa macan pun tidak akan memakan anaknya begitu. Ya, ada berapa orang yang dinasihati ya kira-kira? Perkiraan. Jadi itu di situ ada dua itu Bang. Ada dua gitu. yang dinasihati, Oke. namun yang paling parah itu adalah yang melawan orang tuanya yang dinasihati. Karena itu tadi dia disuruh meminta maaf gitu pada orang tuanya karena apabila masih punya salah sama orang tua ya tentu itu akan menghambat kehidupan begitu. Iya. Nah, bagaimana kira-kira mungkin ada perkembangan apakah ini kalau disuruh minta maaf gimana kira-kira apakah memang si pelaku gitu ya, respon pelaku seperti apa gitu. Atau mungkin kalau misalnya mau minta maaf ini polisi ngizinkan nggak gitu ya kira-kira. Karena kan harus keluar dari penjara kan gitu. Ya jadi kalau minta maaf mungkin nanti itu bisa biasanya kalau orang tua menjenguk mungkin dia bisa langsung minta maaf ya pada orang tuanya Bang. Karena kalau untuk diizinkan pulang atau apa mungkin nggak dikasih gitu. Karena nantilah ketika orang tua menjenguk maka disitulah minta maaf begitu. Agar berubahlah dari sifatnya yang dulu yang mencuri lalu hasil curiannya dijual untuk narkoba gitu.
Artinya memang ini ya kasusnya sudah bergulir dan tinggal ini saja ya Sidang ya. proses Ini masih di inilah polsek ya di tahanannya? polsek ya. Iya, di Oke. polsek. Freddy, selain memberi nasihat kepada tahanan, apakah ada hal-hal lain menjadi perhatian dari Kapolda, misalnya tentang fasilitas penjara, kemudian kapasitas, apakah memang masih bisa ditolerir ya? Tapi ini kan kalau di polsek biasanya untuk sementara saja ya. Betul. Kira-kira ada nggak yang menjadi perhatian Kapolda dari kunjungan ini? Jadi selain menasihati itu juga Kapolda menyoroti vaksinasi ya gitu. Dia memastikan agar seluruh tahanan itu sudah mendapatkan vaksin hingga dosis kedua. Jadi nanti setelah dicek itu apabila memang banyak yang belum divaksin sampai booster ketiga itu nanti akan disuruh vaksin begitu. Nah, karena kegiatan vaksin ini tentu rutin sampai di setiap kecamatan itu, desa itu juga ada. Jadi nanti itu akan dicek lagi siapa tahanan-tahanan yang baru masuk dan belum divaksin itu nanti akan divaksin begitu Kak. Selain mengecek itu jadi adalah vaksin yang prioritasnya. Freddy, kalau dari tadi cerita Freddy bahwa kunjungan Kapolda ini yang merupakan sidak ya, itu adalah bersamaan dengan Pilkades, kebetulan Kapolda singgah di situ. Artinya memang kunjungan ini tidak direncanakan sebelumnya, bukan merupakan program rutin atau bagaimana? Iya, jadi kunjungan ini tidak direncanakan Kak gitu. Jadi pada saat mengecek ya persiapan Pilkades yang ada di Serdang, dia menyempatkan untuk melakukan sidak ya ke Polsek. Tapi memang sebelumnya juga pernah beberapa kali melakukan sidak ya, salah satunya di Polsek Percut begitu. Nah, untuk di Polsek Percut sendiri itu tadi soal vaksinasi begitu. Jadi setelah disidak ternyata banyak tahanan yang belum divaksin. Maka dari itu Kapolda langsung memanggil pihak puskesmas dan jajarannya lah di Dokes gitu kan untuk melakukan vaksinasi terhadap para tahanan begitu. Jadi memang di dalam kunjungan kali ini hanya soal tahanan yang dinasehati dan vaksinasi ya, tidak ada hal khusus ya terkait misalnya ada fasilitas atau pelanggaran dan segala macam untuk kegiatan di Polsek ya. Iya Kak, tidak ada. Kalau hanya itu aja. Kapolsek sendiri, Freddy, apakah berada di tempat? Bagaimana responnya setelah ada sidak ini? Iya, ada di lokasi Kak. Jadi ya membantu menasihati dan memfasilitasi apabila memang nanti masih ada yang belum menerima vaksin, nanti akan membantu untuk memberikan vaksin pada para tahanan gitu, dan mungkin menindaklanjuti arahan dari Kapolda yang disampaikan secara tertutup begitu pada Kapolsek sendiri. Freddy, untuk pelaksanaan pilkada sendiri di hamparan Perak sekitarnya bagaimana? Apakah ada gejolak, ada sesuatu yang mungkin memicu konflik segala macam? Ya, sejauh ini pilkades yang diselenggarakan secara serentak di Desa Serdang khususnya di hamparan Perak itu masih kondusif ya Kak ya. Kondusif ya. Tidak ada gejolak-gejolak yang tidak seperti ada yang sebelumnya. Yang marah-marah. Jadi sebelum itu memang ada pilkades yang sampai ribut itu, yang sampai mengirim peti mati ke namanya sendiri. Untuk di Desa Serdang ini sejauh ini belum ada sampai keributan seperti itu. Begitu. Tapi informasi yang saya dapat kemarin, Freddy, ada di salah satu desa di Tanam Hilir 2 kalau nggak salah, di Kecamatan Hamparan Perak, sempat ada yang tertangkap tangan seorang dari TS tertentu itu sedang membagikan uang, tertangkap tangan, dan kabarnya ya, saya pun kurang jelas juga, dibawa ke Polsek Hamparan Perak. Hamparan Perak atau Tandem ya, saya kurang jelas juga, tapi di wilayah sana ya. Itu tidak ada informasi seperti itu dari Freddy. Iya, belum sampai sejauh ini belum ada informasi seperti yang diterima dari Polda Sumut. Mungkin nanti akan disampaikan setelah Polsek Hamparan Perak itu selesai menangani, karena memang ini penanganan pilkades ya, soal money politik pemilihan kepala desa begitu, karena kan dikhawatirkan menimbulkan keributan begitu. Karena soal pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang. Iya, baik. Truli ada yang mau disampaikan? Pas, cukup. Oke, terima kasih Freddy laporannya. Selamat bertugas kembali, selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa. Maurits. Ya, itu tadi laporan yang
kedua ya. Kedua dari Polsek Hamparan Perak. Kita akan menuju ke laporan terakhir ya. Ya, Truli? silakan. Kak. Siapa yang membaca? Oke, Tribuners, Bupati Toba Poltek Sitorus telah mendengarkan soal menurunnya jumlah hasil tangkapan para nelayan di perairan Danau Toba setelah maraknya ikan predator yang dinamai Red Devil. Setelah mendengarkan keluhan nelayan secara langsung, ia bakal melakukan 2 hal sebagai upaya penanggulangan ikan invasif tersebut. Pertama, Red Devil yang didapatkan para nelayan akan dijadikan menjadi produk yang lebih bernilai ekonomis. Jadi kita harus bekerja sama, ada 2 yang kita lakukan. Pertama, kita manfaatkan ini Red Devil untuk produk yang lebih tinggi nilainya. Contohnya dijadikan keripik, ikan asin, atau menjadi pakan ternak. Ujar Poltak Sitorus kemarin ya. Selanjutnya pihaknya akan melakukan restocking sembari berupaya memusnahkan ikan Red Devil tersebut. Pihaknya ingin mengembalikan Danau Toba kepada fungsi sebelumnya, di mana masyarakat menangkap mujahir dan ikan mas. Ia juga meminta dinas terkait ketahanan pangan dan pertanian agar segera membuat riset soal penanggulangan penyebaran ikan predator tersebut dengan mengacu pada 2 rencana tersebut. Selain itu, ia juga akan melaporkan situasi yang terjadi di perairan Danau Toba kepada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Ya, Tribuners, kita saksikan videonya bagaimana terkait dengan Red Devil yang merajalela di perairan Danau Toba. Mari saksikan. Sabar dulu, karena nanti kita bakal bagi-bagi hadiah, ya. Bakal bagi-bagi hadiah. Hadiahnya tentu menarik dan hanya didapat di sini. Lagi-lagi hanya didapat di sini. Iya, jadi nanti kita bakal bagi-bagi hadiah untuk teman-teman yang ada di sini, dan hadiahnya itu dipersembahkan oleh Del FM ya. 9 Red Devil, ikan Red Devil. Nah, dan karena ini termasuk mengulang sejarah seperti pora-pora dulu yang dikatakan menjadi limbah, dan ternyata sampai sekarang ada masyarakat yang mengusulkan harus dilakukan riset secara khusus melalui IPB dan UNRI. Gimana pendapat kita, Pak Bupati? Iya, jadi kemarin itu kita langsung turun ke sisir, coba di tepi danau, bagaimana masyarakat itu sebenarnya resah atas karena Red Devil ini. Memang masyarakat sudah banyak yang resah karena mereka nelayan sudah pergi sampai semalaman, tapi yang mereka bawa pulang hanya Red Devil. Sedangkan mereka jual itu tidak ada nilainya. Mereka jual 5.000 saja, kalau ada yang beli kami sudah bersyukur. Walaupun itu sebenarnya ya berapalah 5.000, kami dapat 5 kilo 5.000, 25.000, ya berapalah itu seharian mereka kerja. Tapi itu pun nggak laku. Nah, jadi kita harus turun tangan, kita harus lakukan sesuatu. Nah, kemarin itu kami juga pelajari riset bahwa ini sebenarnya nggak hanya terjadi di Danau Toba, sudah terjadi di danau yang lain, di Jawa Tengah, di Sulawesi, di mana. Nah, kita juga akan belajar bagaimana mereka menyelesaikan itu. Tapi yang jelas ini tidak bisa diselesaikan oleh hanya Kabupaten Toba saja. Danau Toba ini dikelilingi oleh 7-8 kabupaten. Maka kita harus bekerja sama. Ada 2 yang kita lakukan. Pertama, kita manfaatkan ini Red Devil ini untuk produk yang lebih tinggi nilainya. Contohnya jadikan keripik, ya jadikan ikan asin, jadikan apa yang bisa, atau pakan ternak yang bisa orang ngambil dan masih punya nilai untuk bisa untuk menghidupi hidup. Nah, yang kedua ya, kita ingin kembalikan nanti Danau Toba ini kepada fungsi yang sebelumnya, di mana masyarakat nelayan itu nangkap mujair sama ikan mas dulu di situ. Nenek moyang kita dapat mujair sama ikan mas di situ. Jadi kita harus sepakat bersama-sama untuk memunahkan Red Devil ini, kemudian restocking mujair
dan ikan mas. Inilah usul kami nantinya, tentunya ini juga perlu kita buat penelitian yang lebih dalam lagi. Saya minta kepada Ketapang. Ya, itu Tribuners tadi wawancara dengan Bapak Bupati Toba Samosir. Toba Saja ya. Dan kita sekarang terhubung dengan reporter yang ada di lapangan, Maurits. Selamat ya Maurits Pardosi. ya. Selamat sore Maurits. Selamat sore Bang Truli, selamat sore Kak Eti. Iya. Selamat sore Medan. Oke, mungkin pertanyaan pertama nih, kira-kira mungkin ada juga yang ditanyakan oleh Tribuners. Ini ikannya bisa dimakan nggak sih ya? Nah, dari informasi yang kita dapatkan dan juga kita lihat di lokasi Bang, sudah pernah dikonsumsi tapi tidak ada rasanya, dan ukuran ikan ini hanya 10 cm atau sebatas telapak tangan begitu. Jadi artinya ikan ini tidak pernah besar. Dari sisi ekonomis juga tidak laku, dan sifatnya ini adalah invasif, seperti pora-pora, dia menyerang dan semua diserangnya ikan, termasuk anak-anak ikan dan telur, yang memungkinkan perhambatan atau terhambatnya perkembangan ikan mujair dan ikan emas yang dikenal sebagai tangkapan para nelayan di perairan Danau Toba, Bang. Oh, tapi kalau ikannya sudah besar, misalnya ikan mas atau ikan mujair ini sudah besar, tentu nggak bisa dimakan sama si Red Devil ini sih, gitu ya? Yang kecil-kecil yang dia makan, yang lebih kecil dari badannya, gitulah ya? Iya, pada umumnya telur dan anakan ikan atau benih-benih ikan lah. Yang jadi mangsa dari Red Devil. Kita kira mungkin ada Tribuners yang berpikir bahwa dia akan mereka berkelahi tuh di dalam air gitu. Jadi yang luka-luka ikan masnya gitu. Jadi seperti film laga ya. Kan mungkin ada ikan laga tuh gitu ya. Ya, oke. Silakan Kak. Maurits, apakah ada data berapa persen penurunan nelayan dari tangkapan di Danau Toba ini setelah kemunculan Red Devil ini? Nah, secara spesifik tidak ada data bahwa secara signifikan, karena nelayan yang mengalaminya sendiri, Kak. Yang pertama, bahwa kejadian ini sudah terjadi sejak 3 tahun yang lalu hingga saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang dikatakan Bupati, semalaman para nelayan itu mengambil ikan, yang dapat itu cuma Red Devil gitu, ikan predator itu. Dan artinya dari sekian tahun, 3 tahun berkembang, bisa jadi populasinya lebih banyak daripada ikan mas dan ikan mujair, dan ini yang sangat dikhawatirkan. Dulu pernah terjadi juga di tahun 5 tahun sebelumnya, ikan pora-pora juga merajalela, bahkan dikenal sebagai limbah di perairan Danau Toba. Dan hal yang seperti itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi para nelayan. Tangkapan mereka tentunya sangat jauh menurun, walaupun persentasenya tidak bisa disebutkan. Yang pastinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dulunya bisa, sekarang tidak bisa lagi, Kak. Tapi ikan pora-pora bisa dikonsumsi ya? Ya, ikan pora-pora bahkan dijadikan keripik ya, gitu ya. Mungkin itu gimana itu mungkin tindak lanjutnya? Tadi sempat ada terbersit tadi dari Pak Bupati bahwa akan dijadikan diolah menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, Bupati sendiri yang masih merencanakan demikian, tapi belum ada riset yang jelas soal ini, soal penanganan ini. Dan pembahasan tentang ini bukan hari ini saja, Bang, atau hari kemarin, tapi sudah lama. Bahkan setidaknya 2 minggu terakhir ini menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Tapi sejak awal kita tanya Bupati atau Pemkab, itu jawabannya gitu-gitu aja. Kita akan koordinasi nanti, lalu kita akan koordinasi dengan 7 kabupaten, gitu-gitu aja. Nggak ada. Kemana ini ya Pak Bupati? Yang jelas. Ya. Kami tambahkan juga bahwa pengamat sendiri pun mengatakan bahwa ternyata ini harus membutuhkan riset yang serius, karena dia menyebutkan seorang pengamat dan juga pengamat lingkungan dan juga ahli perikanan namanya Gurgur Manurung mengatakan bahwa ini adalah malapetaka bagi ekosistem Danau Toba, dan itu tidak ditanggapi apapun. Itu kalau sebelumnya sudah pernah terjadi 5 tahun lalu pora-pora. Apakah ini memang siklus alamiah yang memang harus dihadapi dan terjadi, atau bagaimana nih kira-kira, Maurits? Dari keterangan pengamat, Gurgur Manurung mengatakan bahwa inilah akibat bahwa sejumlah orang yang dengan rela menaburkan ikan tanpa ada proses karantina ataupun rekomendasi dari Balai Benih Ikan. Itu yang membuat itu, diperkirakan begitu dugaannya. Karena kan banyak orang-orang tokoh-tokoh nasional yang datang ke Danau Toba lalu dengan rela hati
menaburkan bibit ikan yang kita nggak tahu bahwa itu apakah cocok untuk perairan Danau Toba atau ekosistem Danau Toba. Iya. Jadi red devil ini sendiri merupakan ikan dari bukan populasi di situ ya? Tidak Kak, makanya makanya dikatakan dia sebagai ikan invasif. Dan ya? juga iya dia yang menyerang dan juga bukan ikan yang berada di ekosistem perairan Danau Toba sendiri. Bukan endemik ya? Bukan Kak. Iya. Kemudian Maurits, tadi kan ada kebijakan dari Pemkab untuk melakukan restocking, ya, restocking. Nah, restocking ini sendiri, kalau tadi ikan-ikan kecil yang diserang oleh red devil ini, restocking ini sendiri yang ukuran seperti apa? Apakah ini memang bisa menjadi solusi untuk memulihkan ekosistem Danau Toba atau bagaimana? Jangan-jangan tidak efektif juga ini restocking ya? Nah, pengamat pun mengatakan demikian, malah awalnya restocking dengan ukuran yang kecil, itu malah menambah jumlah pakan bagi ikan red devil, tapi Pemkab kan hanya bisa bersama dengan berkoordinasi dengan RSI misalnya, Regal Spring Indonesia, dan memberikan bibit itu. Oh iya. Jadi kalau dari Pemkab sendiri ada nggak target? Ini kapan bisa teratasi, solusi bisa ada jalan keluar? Apa solusi konkret nih yang harus diambil oleh Pemkab? Kalau meningkatkan nilai ekonomi kayak seperti itu wacana ya, Truli ya? Ya, memang terlalu berkamuflase sebenarnya pernyataannya, karena dia harus berkoordinasi dengan 7 kabupaten. Benar juga, karena perairan Danau Toba bukan hanya milik Toba, tapi ada 7 atau 8 kabupaten. Tapi sampai saat ini, kemarin pernah dijanjikan bidang perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan dari provinsi akan turun, sampai sekarang belum ada hasilnya apa-apa. Nah, dan akan koordinasi dengan gubernur, tapi nggak jadi kayaknya koordinasi beliau. Tapi hanya restocking yang bisa sampai saat ini bisa dilakukan. Itu pun yang terakhir, dan itu diberikan oleh perusahaan swasta terdekat, yakni Regal Spring Indonesia dengan jumlah 50.000 ekor ikan. Oke. Artinya memang tidak bisa hanya di tingkatan ini, tingkatan Kabupaten Toba saja ya, gitu ya. Artinya semua daerah harus berkontribusi, bersinergi untuk mencari solusi dari mengembalikan populasi ikan-ikan apa nelayannya. Baik, Maurits. Tadi reporter kita juga sudah marah-marah sama bupatinya ya. Halo buat para Pak Bupati-bupati semua yang di 8 kabupaten nih, reporter kita udah marah-marah. Tolong kembalikan. Terima kasih Bang Truli, karena ini menyangkut hidup orang para nelayan. Ekonomi masyarakat dan lain-lain. Baik, ini ada satu pertanyaan mungkin yang agak perlu kita jawab juga ini ya. Tadi kan reporter kita tadi agak lambat menjawab ketika nelayan pergi ke danau gitu ya. Kalau orang ke laut kan itu melaut gitu ya, sebutannya melaut. Jadi kalau ke danau sebutannya apa ya? Apa sebetulnya? Mendanau gitu. Melaut. Kalau di daerah ini disebut martobat Bang. Ya, itu kan bahasa Batak, bahasa daerah. Nanti orang yang di Siangot jadi nggak tahu. Oke, itu canda ini aja, canda mau Ramadan aja ya. Mendanau. Tapi nelayan air tawar. Oke. Gitu ya. Tahu saya juga. Baik, Bos. Terima kasih laporannya. Tetap semangat ya. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Bang. Selamat sore Medan. Ya, itu tadi Tribuners ya, cerita dari Red Devil ya, Danau Toba ya. Namanya juga agak apa juga ya, Red Devil, setan merah gitu ya. Ini kayak ini apa namanya? Belasan ya, klubnya Manchester United ya. Itu kan apa nggak? Mungkin jangan-jangan itu datangnya dari Inggris kali ya, ini ikan setan merah. Dan siapa sebetulnya pelaku yang menebarkan? Memang jadi pertanyaan. Jadi memang itu tadi Truli, ada orang-orang yang mungkin berniat baik baik, mau melakukan Danau Toba ini diisi dengan ikan-ikan tertentu supaya bisa mengembangkan populasinya, bisa jadi sumber pendapatan bagi nelayan. Ternyata itu tadi seperti yang disampaikan pengamat kalau tidak melalui karantina, melalui riset, kalau tidak cocok justru menjadi bumerang untuk komunitas Danau Toba itu sendiri. Jadi ini memang harus menjadi perhatian semuanya. Masyarakat umum juga jangan sembarangan menabur benih, apalagi bibit-bibit yang memang belum dikenal di lingkungan itu. Itu harus dipertimbangkan kembali. Apalagi masa-masa kampanye. Betul sekali. Iya. Untuk publikasi ini sering ya, tokoh nasional bahkan. Baik,
Truli, kita sepertinya sudah di ujung acara Selamat Sore Medan pada hari ini edisi Selasa 19 April 2022. Saja sekarang saya Tiwayuni undur diri dan rekan saya Truli Oktapurba. Kita bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Selamat sore Dan bye-bye.